Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari dipahami daripada Allah bersifat dengan sifat istighana dan iftiqar untuk mencari 10 sifat yang sebut dan 10 sifat, yaitu 5 yang sebut dan disebutkan dan 5 yang dinafikan. Diulang sedikit. Tadi dipahami daripada istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu, kaya Allah daripada tiap-tiap barang selainnya. Dipahami daripadanya Allah tanazzuhu anil a'rad, kaya Allah daripada bersih Allah daripada mengambil faedah pada perbuatan atau pada hukum. Karena hanya apabila Allah maksud dalam hukum dan perbuatan, berarti Allah berhajat kepada segala sesuatu. Kemudian juga dipahami pada istighna, la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinat aw tarkuhu. Ana wajib dari Allah mengerjakan sesuatu daripada barang mungkin ataupun meninggal sesuatu. Berarti harus. Ana unsur paksaan. Jadi menyatakan Allah wajib kebegot sesuatu ataupun wajib meninggal sesuatu. Berarti yang nama wajibnya wajib pada akal, hanjuthan begot ataupun hanjuthan meninggal. Berarti sesuatu yang hanjuthan berarti didesak oleh sesuatu, berarti menghajat kepada sesuatu tersebut. Yang berarti yang dinafikan. Jadi sebutlah di sini 2 yang isbat, bersih Allah dan hana wajib, dan yang mustahil Allah berhajat, mengambil faedah dalam hukum dan perbuatannya. Dan kedua, wajib mengerjakan sesuatu untuk meninggal sesuatu yang mungkin. Kemudian lewat iftiqar, dipahami dalam iftiqar perkara yang pertama, Qudus alam bi asarihi, alamnya hadis. Hadis bukan qadim, karena menyebutkan alamnya qadim, berarti alamnya tidak berhajat kepada yang menciptakan, muhassis, hanya menghajat kepada si mujid, orang yang memperdapatkan. Kemudian yang kedua dipahami pada iftiqar Allah, kaya Allah pada berhajat sesuatu pada Allah. Arti Allah ta'sira li syai'in minal kainat fi asari ma bi tabi'ihi. Segala sesuatu tidak memberi bekas dengan tabiatnya. Karena kalau memberi bekas dengan tabiatnya, niscaya juga tidak berhajat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi ibarat apoy, memang tabiat apoy duduk. Apoynya memang tabiat apoy duduk. Jadi menyatakan tabiat apoy duduk, berarti apoynya sudah mampu mengerjakan sesuatu dengan tanpa berhajat kepada Allah, yang juga mustahil. Kemudian yang ketiga, yang menyambarnya demikian menjadi kafir. Yang kelima, Allah ta'sira li syai'in minhu bi quwwatin ja'alahu Allah fihi. Tiada memberi bekas bagi sesuatu kainat-kainat dengan kekuatan yang Allah ciptakan pada kainat tersebut. Allah begat kekuatan berapu sehingga apunya dapat membakar. Yang salah pakon karena menyatakan dengan kekuatan yang oleh Allah berapunya, berarti kekuatannya adalah makhluk. Makhluknya berarti hanya menghajat kepada Allah. Begitu tersentuh api dengan kerdak ada umpamanya, maka langsung terbakar, yang juga mustahil. Maka barang siapa beretikat demikian, maka yang bid'ah. Kegunaan urungnya idiknya muqtadi. Kemudian bila sudah ada orang berikat, memang
yang bertutungnya adalah Allah Ta'ala. Yang bertutungnya Allah Ta'ala adanya tabiat berapoi tutung dengan kekuatan Allah, yang bertutung memang Allah. Begitu tersentuh apoi dengan kedak dengan perbuatan Allah, maka langsung terbakar. Nyan kebunan urung yang tidak mengerti dengan hukum adi. Hukum adi. Jadi yang benar bagi wajib, yang benar yang bertutungnya Allah. Allah itu tabiat bertutung, yang bertutung Allah. Begitu tersentuh apoi dengan sesuatu, nyan sah takhalluf, hanya mesti terbakar. Hanya Allah tidak berkehendak, terbakar. Lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak orang mukmin yang sempurna didikatnya demikian, sah takhalluf. Jadi kalimah Allah di sini pada pahami dari istighna dua yang diisbatkan, yang mustahil dua menjadi empat. Pada iftiqar dipahami di sini tiga yang diisbatkan, tiga yang mustahil jadi 6, jumlahnya 10. Maka dalam mengucap kalimah la ilaha illallah di sini tersimpan ikut 50. 20 yang wajib, wujud tidak bakal yang seterusnya. 20 yang mustahil, lawan-lawannya. Kemudian 10 yang dipahami lewat istighna, dan yang dipahami daripada iftiqar. Dipahami di istighna 2 jadi 4, dari iftiqar 3 menjadi 6, jumlahnya 10. Kemudian yang kedua kalimah Muhammad Rasulullah, karena berkelompok ini ikut 68. Bahkan Muhammad Rasulullah di sini yang pertama sekali Muhammad Rasulullah diberi sadaq, amanah, tabligh dan fiqh. Sadaq, amanah, tabligh, fiqh. Jadi wajib Rasul bersifat dengan sifat sadaq. Sadaq artinya benar. Benar Rasulullah dalam segala penyampaiannya, tidak berbohong. Jadi dengan dalil menyadap pegang Muhammadnya dan Rasul-Rasul bohong dalam menyampaikan, maka bertentangan dengan akal, karena oleh Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul tersebut adalah hikmahnya untuk menyampaikan agama. Jadi seandainya diutus seorang yang bohong, sudah barangkali si pembohong ini dia akan membohongi apa yang dia bicarakan. Maka dalam halnya ada tembus mulut Allah karena dikirim utusan yang bohong. Jadi pahami akal, berarti mustahil utusan itu dalam bohong. Yang wajib didikirkan yang bahwa Rasul itu adalah bersifat dengan sifat siddiq. Hal demikian pun juga didukung dengan mukjizat di saat oleh para Rasul ini membawa dakwah. Seandainya oleh para khasam minta hujjah, maka langsung untuk mukjizat. Berarti menandakan seolah-olah mukjizat tersebut untuk membenarkan dakwah Rasul, seolah-olah pada kata Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yablaghu anni. Benarlah hambaku ini pada seluruh barang yang dia dakwahkan, dia sampaikan daripadaku. Jadi kebudoi dengan lewat mukjizat. Kebudoi dengan lewat mukjizat. Berarti mukjizatnya adalah bermaknakan Allah betul yang baru. Jadi hamba yang menjadi Rasul itu bersifat dengan sifat sadaq. Yang kedua, amanah. Amanah dalam arti ada yang Nayu sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan percaya hanya berbuat khianat.
Jadi sebagaimana kata Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Bila rasul-rasul tersebut berbuat khianat, beliau dilarang mencuri. Beliau mencuri, adapun disuruhnya mencuri. Adapun berbuat zalim, berzina. Sementara oleh Allah dipegang, innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Allah hanya diperintah katanya untuk keji dan munkar. Dikirim rasul oleh Allah kena untuk diikuti. Jadi banyak rasulnya berbuat khianat, berarti kita pun diperintah untuk berbuat khianat. Bahkan kadang-kadang secara rasul. Jadi mustahil khianat, wajib diikut yang bawa rasul itu bersifat dengan sifat amanah. Kemudian kita boleh menyampaikan, lawannya adalah kitman, menyembunyikan. Jadi juga demikian, seandainya oleh Allah mengirim utusannya yang menyembunyikan misi-misi agama, sudah barang tentu orang yang dikirimnya besok ladung ke pelahi yang kira-kira yang menyimpang dan berat bagi fikir-fikir ada disampaikan. Jadi sebagian disampaikan, ada pun tidak, ada pun sama sekali tidak disampaikan. Maka menjadikannya mustahil pada akal oleh Allah mengutus seorang yang menyembunyikan. Maka wajib Allah bersifat, Rasul bersifat dengan sifat tak boleh menyampaikan. Kemudian yang terakhir, fatana artinya cerdas, cerdik Rasul dalam memberi jawaban terhadap persoalan yang ditanyakan oleh khasam, yaitu oleh orang-orang yang kafir. Sehingga begitu dipaparkan agama oleh Rasul disambut dengan perdakwaan, disambut dengan husumah, perbantahan. Jadi oleh Rasul juga bahujah kepada cerdas, dengan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi umpama muslimun ikut dia agak pilih kita baik surah Yasin. So yang aku buat tulung-tulungnya kabro membahasana akan bagi surah Yasin. So yang aku buat tulung-tulungnya kabro. Ikna dulung yang kajut ke danau sehingga akan dibangkitkan kembali ingkar bangkit yang kejan As bin Wa'il. Jadi langsung turun firman Allah Ta'ala, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Pegang Muhammad, yang putih belum-belum itu adalah zat yang menciptakan pada awal kali. Jadi sangat simpul jawaban, langsung penuh oleh Allah. Jadi sangat bikinnya hebat jawaban. Kadang-kadang so yang putih belum-belum gaji kebangki kabro yang sudah jauh ini. Wajah spontan dijawab oleh Allah Muhammad kun Muhammad. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Yang putih belum kabur yang zat yang bukan pada awal kali. Madum awal kali diciptakan dengan tanpa contoh bisa. Untuk bisa untuk kedua kali apakah tak sanggup? Sehingga tercengang kafir. Dan fitnah cerdas. Tadi mereka sebut empat yang wajib pada Rasul, hanya yang mustahil 4, maka jumlahnya adalah 8. Ada yang kita betul, ada mana 18. Jadi dengan mengatakan Muhammad utusan Allah, sedangkan oleh Muhammad dipegang gedanya malaikat. Sangat banyak malaikat yang wajib kita nyodori nama Siplu. Berarti bahkan Muhammad Rasulullah juga berarti membenarkan malaikat. Kemudian membenarkan kitab-kitab yang samawi. Dengan lewat Muhammad Rasulullah diperkuatkan oleh Rasulullah dan kitab samawi dari Al-Quran. Kemudian membenarkan bangkit hari kiamat. Membenarkan hari kiamat. Isinan pada 6, 3 dan 6. Benar. 4
8 tambah 6 berbelah 15, 16, 17, 18. Dua border membenarkan qada dan qadar, syurga dan neraka. Jadi jumlahnya adalah 18. Yang edeket 68. Mampu dia merumpuk kata-kata la ilaha illallah. Adanya banakan 18 border yang dia merumpuk dengan lewat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah harus pada Rasul bersifat dengan sifat basyariah. Basyariah itu bersifat dengan sifat manusia, tapi yang tidak mengurangi martabat mereka itu. Ada contoh hanya mengurangi martabat, lagi sifat-sifat yang batin yang tercela, dendam, dengki, kikir, sombong, ujub, sama, dan berbagai macam sifat-sifat yang tercela yang lain yang dapat mengurangi martabat mereka yang hanya pada Rasul. Adapun yang dia kehina, yang dapat makhluk, lagi makan sambil berjalan, hanya nongkrong di pinggir jalan, hanya hal demikian juga tidak ada, karena jegerut martabat mereka. Kemudian juga seperti sakit yang kadang-kadang dengan sakitnya dipeluk makhluk dalam memberi dakwah. Jadi hal demikian dapat mengurangi martabat mereka. Jadi yang terjadi pada Nabiullah Ayyub alaihissalam, yang Nabi Ayyub sakit, yang berat sakit, menajid yang terjadi pada Nabiullah Yaqub, buddha mata, yang dijawab sakit Nabiullah Ayyub alaihissalam yang antara kulit dengan daging, antara kulit dengan tulang di dalam sakitnya. Referensi ini nyambak kitab Ijandaran. Nabiullah Yaqub bukan buta mata yang sebenarnya mudalo-dalo dumu, mudalo-dalo imada, sehingga putih mata bukan hakikat buta. Sehingga di rumah baje Nabiullah Yusuf alaihissalam langsung dapat melihat kembali. Jadi yang referensi bagi kitab Ijandarari Indalon, hana lagi yang bertanya dengan dengar yang bawa sampai kamu bulan yang tinggai belum dan tinggai lidah dengan hati sehingga habis boleh bertuhan. Jadi yang benar bukan senang antara sakit antara kulit dengan tulang di dalam. Jadi hanya ke lari umat daripada mereka. Kemudian pada Rasul tersebut, apakah terjadi sahun ataupun nisyan? Lupa, banyak sahun lupa sebentar, adapun banyak nisyan lupa yang agak lama. Jadi di sini perincian tentang akhbar yang balaghiyah, berita-berita yang mesti disampaikan. Berita-berita yang mesti disampaikan yang tidak ada sahur hana. Tapi banyak akhbar-akhbar yang hana balaghiyah, ghairu balaghiyah. Lagi pegang si Zid dengan hidup, si Umar dengan hidup, yang hana mesti sampaikan oleh Rasul. Mesti si orang dengan gedung Pak Guru, mana boleh pegang. Rupanya di dalam mana pegang. Yang boleh terjadi sahur pada Rasul. Karena bahkan barang yang tidak wajib untuk disampaikan. Tapi yang model wajib disampaikan masih pegang, misalnya waktu baru akan dibangkitkan yang khabariyah. Yang balaghiyah mesti disampaikan, yang hana sahur.
Mananya tentang perbuatan-perbuatan yang balaghiyah, af'al yang balaghiyah, perbuatan yang balaghiyah yang mesti disampaikannya sahur, karena untuk menjadi hikmah bagi kitanya. Bagi Rasulullah bahasa Borong sembahyang luhur 2 rakaat. Dalam 2 rakaat sembahyang luhurnya selalu sehingga dan yang dia suruh dia aku siratus sholat abna sida ya Rasulullah. Bukan diperintahkan buka saat sembahyang, ada pun dua ya Rasulullah. Oleh Rasulullah menjawab dengan spontan, kullu salim lam yakun. Masa bukan dua ikon kasar biasa. Maka menurut Nabi kesempurnaan sembahyang 2 sifat. Jadi kelizul ya deh. Pak Zalim padahal ya Rasul, tapi sebahagian badannya pasti ada ya Rasul karena sampai 2 rakaat. Nah, katanya belum Nabi. Umma qala Zuliyadin, benar betul yang kali Zuliyadin? Betul itu sahabat. Sembahyang rumah Nabi 2 rakaat sehingga sujud sahwi. Nanti sahurnya af'al balaghiyah yang dikemahdi untuk menjadi syai'an. Misalnya dua sembahyang bagaimana yang semestinya harus dilakukan. Tapi nisian dua tentang akhbar balaghiyah hanya kali disampaikan yang boleh. Mesti kali disampaikan. Ada yang disampaikan oleh Allah, kali disampaikan. Hanya nisian. Walaupun ditinggal rumah, hanya karena masalah karena telah disampaikan kepada umat kadu maksud. Yang ikut yang dia pegang yang terkandung di dalam kalimat tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi poin yang pertama dalam rukun Islam. Makanya negeri Rasulullah awwaluddin ma'rifatullah. Si awal-awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sudah jawab itu. Kemudian kembali tentang iman. Iman yang imannya adalah nama bagi musamma yang katanya ta'rif yang pendapat masyhur di dalam mazhab tauhid, yaitu mazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yaitu tasdiqu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima madiluhu bihi min ad-din bid-darurah. Karena dalam halnya iman tersebut berselisih pendapat. Ada yang menyatakan iman itu bertambah, dan ada yang menyatakan iman itu bertambah dan berkurang, dan ada yang menyatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Pintu kepasaran selanjutnya, sebelumnya kita bukan tentang martabat, ataupun pangkat iman seseorang. Karena imannya tajuk pendapat yang kuat, yaitu bertambah dan berkurang. Jadi iman yang diciptakan oleh Allah dalam dada seorang mukmin hanya nanam beriman. Yang pertama, iman tersebut yang hasil dari taklid. Taklid itu ikut-ikutan dari guru. Ada guru dengan Pak Gure, sehingga agaknya kena balik-balik ini. Seandainya dan nekoh-koh necang-cang nedek-dek dan hanu bahli lagi guru pegang dali hana agaknya. Dan batih na Allah dan batih tak dali wujud Allah wujud.
Nyambil tanya malu. Leng kali orang yang kele gure kata mana balik-balik. Nyan iman orang yang awam, yang paling rendah. Iman orang yang awam, iman yang terjadi dari taklid. Ikut apa gure ada lebih enak. Jadi yang kedua, iman yang hasil lewat belajar. Apakah belajar Quran, adapun belajar pada alam, kalan langit, kalan bumi, sehingga kita nak dalil tentang keesaan Allah, tentang beda Allah dengan makhluk, tentang wujudnya sebuah zat yaitulah Tuhan. Yang kemudian iman ilmul yaqin, dengan ilmu kenyan bakalan dari segala sahaja sehingga yakin. Yang pangkat nombor dua, pangkat mereka imannya setiap etikat yang 68 tadi dia mampu mengutarakan dalil-dalil. Dari ada juga pun 68 rohnya mandum itu benar dalil dan pangkat nomor 2. Kemudian pangkat yang nomor 3 yang kepunan dengan ainal yaqin, iman a'yan. Iman tersebut bagi ahli suluk, mereka yang selalu muraqabah. Muraqabah, maka muraqabah mengintip-intip. Pada kadang balik Honda ada orang mengungkap. Kerana sedih. Tapi ingat lagi Allah kalau balik Honda tidak mengungkap. Jadi setiap saat, kenyang lagi kan. Hanya lemah Allah dengan mata hati kenyang. Tapi kenyang mata mengintip-intip setiap perbuatan yang mandum dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang wujud yang lemah pandangan mata, adapun yang ada lemah yang mandum dari Allah. Demikianlah setiap saat dengan guna-gunanya maqam muraqabah. Iman tersebut pangkat nomor 3 yang berhubungan dengan ainal yaqin. Adikah dengan mata hati yakin dengan kaki tindih selalu. Kemudian yang keempat yang berhubungan dengan haqqul yaqin. Haqqul yaqinnya iman bagi ahli arifin, para wali Allah. Para wali Allah, oleh mereka setiap saat musyahadah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka musyahadahnya bukan orang arifinnya, mereka akan nampak zat Allah tapi bukan dengan mata, wujud dengan hati. Manyan bagaimana dengan yang ada di makamnya ada juga, tapi mereka yang sudah sampai ke makam itu dapat mereka ceritakan sesama mereka. Lagi tanya saka hantam dah baju. Nya duit juga mamih saja lego ada juga ke mamih. Ya, rumah mamih tak berapul lagi saka. Nya tak berapa ngom. Oh menang mamih berapul. Lagi saka. Nya betul. Jadi menangga bagi orang ahli ma'rifah oleh para arifin yang kadang tingkatan haqqul yaqin, orangnya kamu syahadah Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati tapi tidak berkaifiat, tidak berkelakuan, tidak berjihad, tidak bertempat, tidak dikandung oleh wate, hanya diliputi oleh zaman. Ada apa kan? Jangankan untuk diceritakan,
Jadi sekedar dihayal pun tidak bisa. Karena zat Allah benar-benar tidak ada contoh. Kemudian yang kelima, iman hakikat. Diudah dengan imannya. Iman hakikat. Iman hakikat yang diundang dengan kamalul yaqin. Sempurna dan yakin. Kamalul yaqin nyo iman bagi mereka yang waqifin, ahli wukuf, atau yang berhubungan dengan maqam fana. Maqam fana. Jadi maqam fananya ada lemah zatulih, yang ada lemah Allah. Lagi kadang-kadang martabat seseorang naik turun, kadang-kadang ada maqam fana, kadang-kadang ada maqam baqa. Tadi Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Pak Suworo kanya sesudah dituduh berzina dengan Safwan karena nuwa wasabah perang tanpa didampingi oleh Rasulullah, nuwa dengan Safwan, sehingga dituduh kena berzina. Jadi tuduhan-tuduhan tersebut beliau sabar dengan sabar-sabarnya. Akhirnya telah surat Bara'ah tentang lepas tuduhan tersebut yang bahwa Siti Aisyah sebenarnya tidak berzina. Disampaikan oleh Rasulullah ayat Allah yang bahwa Siti Aisyah tidak berzina. Mungkin dia Abu Bakar dengan Aisyah berterima kasihlah kepada Rasulullah, karena Rasulullah kan buat tuduhan yang bagedah tersebut di Siti Aisyah pasangan. Bahkan Pak Rasulullah berterima kasih kepada Allah. Rupanya saat yang Sayyidatina Aisyah dengan Pak maqam fana, hanya lemah di dapur, yang lemah itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maqam baqa lebih bagus daripada maqam fana. Dia punya maqam baqa karena lemah makhluk, lemah makhluknya terima kasih kepada Allah karena sesuai dengan entah kaidah, entah hadis kedua man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa